Ada langkah-langkah yang harus diikuti untuk bisa melakukan RJP secara tepat. Yang pertama, pastikan kesadaran pasien dulu. Kita bisa panggil korban atau pasien dengan menepuk punggungnya, menepuk pundaknya, Pak, Bu, bangun. Nah, jika tidak ada respon, kemudian kita secara cepat memeriksa nadi dan juga pernafasan. Nah, untuk nadi sendiri, kita bisa meraba arteri karotis, karena di situ denyut yang paling kencang, diraba di area sekitar pinggir dari leher ya. Nah, apabila berdenyut, artinya masih ada nadi, tapi jika tidak berdenyut, lalu lanjut cek pernafasan. Nah, untuk pernafasan sendiri, kita bisa melihat gerakan di bagian dada terlebih dahulu. Nah, apabila dadanya naik turun, artinya ada pernafasan yang terjadi. Jika tidak ada, kita bisa memastikannya dengan mendekatkan telinga kita ke arah cuping hidung korban atau pasien tadi. Jika ada hembusan nafas yang terasa, artinya masih ada pernafasan. Tapi jika tidak ada suara atau hembusan nafas yang terasa di telinga, artinya memang tidak ada pernafasan atau pasien mengalami henti nafas. Nah, hal tersebut harus dilakukan secara cepat dalam waktu kurang dari 10 detik untuk memastikan apakah ada henti nafas atau henti jantung. Nah, jika memang tidak ada, kita bisa lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya, kita harus secara cepat minta bantuan orang untuk menghubungi layanan darurat atau lakukan sendiri jika memang kita sedang sendirian. Nah, pastikan untuk memberitahu mereka lokasi dan tempat berada saat ini dengan situasi yang jelas dan lokasi yang tepat tentunya. Kemudian posisikan tangan penolong atau tangan kita yang akan membantu RJP tadi di tengah dada korban di area sternum. Kemudian letakkan lagi tangan lainnya di atas dan pastikan jari-jarinya tidak menyentuh permukaan dari dada tadi. Lalu mulai lakukan kompresi dada dengan cepat dan keras dengan frekuensi 100-120 kompresi per menit. 1, 2, 3, 1, 2, 3 seperti itu kurang lebih kecepatan yang dilakukan pada saat kompresi. Nah, tekan dada ke arah dalam dari tengah iga tadi, tengah dada tadi dengan kedalaman 5-6 cm kurang lebih. Jadi memang bisa dilakukan dengan agak kuat ya, cukup kuat dengan kedalaman kurang lebih 5 cm tadi. Tujuannya adalah untuk menyentuh dari organ jantung dan jantung terpompa pada saat kita melakukan kompresi. Nah, setelah setiap kompresi itu dilakukan, biarkan dada itu recoil atau kembali sempurna. Jadi pada saat kita melakukan kompresi, lepas secara sempurna, kemudian kompresi lagi. Jadi pompa jantung tadi memompa lalu melepas dengan sempurna dengan kecepatan tadi ya 100-120, recoil sepenuhnya. Nah, kemudian lakukanlah ventilasi buatan setelah dilakukan 30 kali kompresi atau tekanan dada tadi. Berikan 2 kali ventilasi atau bantuan nafas buatan dengan cara sedikit miringkan kepala ke belakang, kemudian buka saluran nafasnya. Posisinya head tilt chin lift ya. Kemudian memposisikan telapak tangan pada dahi sambil mendorong dahi sedikit ke belakang. Pada waktu yang bersamaan, ujung jari tangan juga mengangkat dagu. Hal ini bertujuan untuk membuka jalan nafas. Jadi pada saat kita memberikan bantuan nafas, itu bisa masuk secara sempurna ke dalam paru-paru. Nah, kemudian berikanlah nafas secara perlahan 2 kali dengan kuat ke dalam mulut korban, itu agar bisa membuat dada mengembang masing-masing selama kurang lebih 1 detik, 2 kali hembusan nafas, dan pastikan tidak ada udara yang bocor dengan cara menutup hidung pasien pada saat melakukan peniupan. Nah, untuk memastikan keamanan, kita bisa menambahkan sedikit barrier ya, misalkan jika ada plastik yang bisa membatasi antara mulut penolong dan mulut pasien. Jika tidak ada plastik, bisa menggunakan apapun yang prinsipnya adalah membatasi atau memberikan barrier tanpa mengurangi efektivitas dari bantuan nafas yang kita berikan tadi. Prinsipnya adalah keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan pasien untuk mencegah terinfeksi dari penyakit-penyakit tertentu yang mungkin ada di dalam diri kita atau di dalam diri pasien tadi. Tapi harus ingat, kita melakukan semua rangkaian bantuan RJP tadi harus sigap dan cepat karena hal ini berhubungan dengan keselamatan pasien yang harus dilakukan secara segera. Nah, kemudian perhatikan juga nih dinding dada pasien pada saat kita melakukan tiupan nafas tadi. Apakah sudah mengembang maksimal atau tidak? Jika tidak, kemungkinan masih ada kebocoran tadi seperti mungkin cuping hidungnya belum ditutup dan sebagainya. Nah, ulangi siklus 30 kompresi dada dan 2 kali ventilasi buatan hingga bantuan medis datang atau hingga korban menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Nah, jika tersedia, teman-teman juga bisa menggunakan AED. AED ini adalah Automatic External Defibrillator, biasanya ada di tempat-tempat umum, contohnya di bandara. Nah, segera ambil AED tadi, lalu ikuti instruksi suara yang keluar dari alat tersebut sambil menunggu tenaga medis untuk datang.